kan oleh Nuh dan anak-anaknya. Setelah turun, air itu surut dan kapal pun kandas di gunung apa namanya, lupa saya namanya, kandas. Gunung Efrat, Pak, Gunung Efrat. Ya, Ararat, Gunung Ararat lah. Ya, Ya. daerah sana Ararat, Efrat, Ararat. Ya. Jadi turunlah di sana orang itu. Sayangnya anak-anak Nuh dan mereka tetap ketagihan atau kecanduan makan daging itu. Dimakanlah daging itu terus-terusan. Lama-lama manusia ini ditambahlah dengan bir, minuman keras, anggur yang alkohol, mabuklah mereka. Disinilah kesalahan manusia itu, dosa-dosa manusia makin bertambah. Sampai sekarang ada lagi makanan-makanan luar biasa sekarang kita tidak mengerti. Sampai monyet hidup pun dimakan. Itu bukan makanan manusia. Kucing dimakan. Selesai air bah itu, manusia tidak usah makan daging lagi supaya jangan ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada penyakit stroke. Jadi stroke itu kan dari daging-dagingan. Ya. Jadi saya sekarang ikutin makanan-makanan yang Tuhan sediakan, yaitu sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Alhamdulillah, saya sehat. Tidak ada stroke, napas enak, jalan ke sana kemari. Dan orang juga bertanya, kok bisa Pak Nebo seperti muda seperti kelihatan, kulitnya masih cantik terus, masih bagus. Ya, saya bukan muji Pak ya. Karena makanan itu adalah makanan yang memang sudah disediakan oleh Tuhan bagi saya, itu yang saya makan. Cukup olahraga, cukup tidur, istirahat. Makanya malam-malam saya tidak mau diajak Zoom, saya tidak pernah mau itu. Saya sudah tidur jam 9 paling lambat saya sudah tidur. Nah, pagi-pagi saya bikin kegiatan saya. Olahraga, cukup kan? Yang cukup olahraga, cukup makan. Itulah sebabnya saya tidak ada stroke gitu, tidak ada. Tapi kenapa Pak Lamsen waktu debat dengan Zakir Naik mengatakan saya tidak minum teh, saya tidak minum kopi. Nah, itu teh dan kopi kan dari tumbuh-tumbuhan Pak, itu gimana itu ceritanya? Oh gini, kan walaupun Tuhan tidak larang di dalam Alkitab, ada penyelidikan bahwa kopi itu kafein. Kafein itu merusak kesehatan kita. Teh juga ada ter di situ. Bisa penyumbatan pembuluh darah. Sebetulnya tidak haram, tapi menjaga kesehatan. Kami itu tidak haram itu sebetulnya, tapi janganlah minum bir juga tidak haram, tidak diharamkan itu bir, tidak diharamkan alkohol, tapi dilarang, janganlah. Kalau kamu minum bir atau minum alkohol atau minum kopi, itu namanya membunuh. Makanya ditulis di situ jangan membunuh. Kalau kita minum bir, itu artinya membunuh kita sendiri pelan-pelan. Nah, itu dijabarkan. Kan hanya di Al-Quran, di Alkitab kami dikatakan jangan membunuh. Cuma itu, membunuh apa yang tidak bisa. Membunuh diri sendiri nggak boleh juga. Walaupun dengan cara pelan-pelan. Misalnya minum bir, minum kopi, bergadang, makan makanan rusak, makanan basi. Itu dosa itu. Itu melanggar hukum 10. Salah satu hukum pembunuhan itu dilanggar. Tidak masuk surga kalau membunuh diri sendiri dengan cara apa? Makanan yang tidak benar. Begitu Pak Zulkifar ya. Makanya kami tidak mau minum rokok, tidak mau minum kopi. Makanya Pak Naibah ini sehat selalu sampai umur hampir 80 tahun sehat dan cobalah mantap. Praktekkan makanan yang Tuhan sediakan manusia, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Jangan banyak gula. Itu kan sudah produksi manusia itu. Banyak tepung-tepungan. Sekarang orang makan Indomie lah. Orang banyak goreng-gorengan Pak. Goreng-gorengan. Goreng-gorengan lah. Macam-macam kan. Padahal sudah Tuhan katakan sayur-sayuran, buah-buahan. Tanpa dimasak juga enak dimakan. Sebetulnya kalau kita makan makanan yang mentah, sayur buncis mentah, ya, sayur-sayuran mentah, sehat kita. Buah-buahan mentah. Jangan seperti modern sekarang. Tepung terigu dimakan, apa segala macam. Tepung itu juga kurang bagus untuk kita. Gulanya tinggi itu. Jadi mudah-mudahan Anda menanya itu dapat dilaksanakan lah. Bukan saya mengajak ya, tapi sadarlah, jagalah makanan, penuh kesehatan, untuk kesehatan, penuh tidur cukup, dan olahraga cukup. Itu saja rahasia, tidak ada yang lain.
Sederhana sebenarnya Pak Lamsen ya, rumusnya itu. Lihat ya, makanan itu untuk yang sehat itu murah. Tidak perlu lagi gas untuk masak-masak, ya. Tidak perlu lagi gas, cukup gas mahal, ya kan? Paling untuk masak air minum lah. Tapi sekarang kan sudah ada dari air galon sudah langsung minum lah kan. Tapi jauh lebih murah lah biayanya. Jadi saya pagi-pagi ya, makanan saya ya nanas ya. Oh, nanas. Ya. Pak nggak sakit Pak kalau nanas itu Kak? Sakit perut. Nanas, pepaya saya gabung itu. Jambu kelutuk juga saya makan pagi-pagi saya gabung itu pepaya. Nah, agak siang baru makan nasi. Makan nasi tidak pakai daging, pakai sayur. Sayur dulu saya makan. Jumlah sayur lebih banyak daripada nasi. Nasi saya makan dulu sayurnya banyak. Terus nasi lah saya tambahkan. Nanti agak saya ngasih kira-kira jam 3 jam 4 saya makan buah atau minum jusnya jeruk. Nah, malam cukup makan nanas, pepaya dan buah-buah lain aja. Cukup. Nggak ada makan apa-apa lagi. Nggak ada daging di situ, nggak ada ikan-ikanan. Cukup. Begitu. Makanya coba dipraktekkan, pasti Anda sehat. Jadi, ini hanya saya beritahukan saja. Ajaib Tuhan itu memberikan makanan yang paling baik kepada manusia. Cuma manusia ini sepertinya hebat, makan di mall, di restoran yang mahal-mahal, sampai, wah nggak tahu apa dalam bumbu-bumbunya itu dibatar itu. Tapi padahal di Injil itu cek darah ya. Tensinya berapa Pak? Saya, kalau saya memang orang tua memang tinggi, tidak masalah. Tapi tidak ada penyumbatan darah, nggak ada. Karena nanas itu mengencerkan darah terus, ya. Saya tiap hari makan nanas, pagi dan sore tetap nanas itu. Buah-buahan tetap, jadi tidak masalah. Oke lah, begitulah kira-kira apa yang saya alami dan saya praktekkan. Mudah-mudahan Anda juga ikut supaya sehat. Oh, ini siapa tadi udah keluar ya? siapa Pak? Siapa? Pak Lamsen. Wah, Bang Juma ini. Ini ada Mas Juma. Mas Juma ini suka coto Makassar ini bagaimana ini? Iya, Pak Juma itu saya tidak suka diskusi dengan dia karena dia mengajarkan. Saya tidak suka dengan dia. Iya, kalau saya ketemu dengan dia berdiskusi pasti saya marah. Iya, saya marah. Tapi tadi jadi, menu makanannya sehat, Pak. Agama yang benar itu adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Itu sebetulnya yang benar. Tapi kalau agama itu menyakitkan hati orang, makin menjauh, makin benci saya terhadap yang punya agama itu. Itu sebaiknya ajarkanlah agamanya yang benar, yang baik. Jangan menyakiti hati orang, jangan suka menjelek-jelekan orang, jangan menyalah-nyalahkan orang. Jangan siapa yang nyalahin, Pak? Jangan tunjukkan penyakit-penyakit orang. Itu kan menyakitkan. Buta. Kan contohnya. Memang dia benar buta. Yang benar ditunjukkan. Kamu buta. Memang dia buta. Tapi bagaimana perasaannya? Jadi kami memang rusak misalnya. Kita itu rusak. Perasaan kami bagaimana? Walaupun benar itu rusak. Jadi agama yang benar adalah agama yang bawa kedamaian. Agama yang bawa kelembutan. Jadi begini ya. Itu caranya. Betul itu. Ajarkan agamanya dengan benar dan baik. Saya tidak suka dengan kamu kalau kamu selalu menyakiti hati saya. Begitu. Terima kasih ya. Iya, baik Pak. Nanti Bapak bertanya aja kalau gitu. Kalau tidak perlu dengan kamu selalu ini. Saya inilah sudah kalau cuma itu menyakiti terus, menyakitkan terus. Enggak, Bapak yang bertanya, aku yang menjawab gitu. Tadi kan tadi kan bahas Bahtera Nuh. Nah, yang menyebabkan Bahtera itu Yesus atau bukan? Nah, kalau Bapak enggak mau bahas itu ya kita bahas yang lain gitu loh, Pak. Jangan marah-marah terus sama saya. Jangan cuma. Jangan, saya tidak suka dengan itu. Kemarin saya dibentak sama Bapak. Bapak bukan enggak mau minta. Dari dulu sudah enggak mau sama kamu itu. Enggak cocok. Agamamu itu menyakitkan bagi saya kalau caranya begitu. Lah kita saudara, Pak. Gimana itu? Saudara pun tahu kalau menyakitkan terus bisa jadi berpisah, jadi kebencian jadinya. Terus terang aja, manusia itu kan melihat orang yang membawa kedamaian itu baru senang, bisa mepet, bisa peluk-pelukan kalau membawa kedamaian. Tapi kalau menyakiti terus, mana bisa? Ya, bawakanlah kedamaian itu kepadaku. Saya tidak bisa mendapat kedamaian kan harus bertentangan jadinya. Nggak bisa Pak, nggak bisa.
Ya udah Saya kita satu arah, Bapak tanya-tanya Nah, Al-Quran bisa. aja kalau gitu. Saya sudah tahu caramu itu. Kamu mengajarkan, bukannya belajar bersama, mengajarkan. Tapi ajaranmu itu, saya sudah tahu kitab saya ajarannya seperti ini. Tapi kamu ajarkan seperti itu. Makanya saya tidak mau. Kamu tidak bisa berubah lagi. Memang sudah dari sononya begitu, dari lahirnya. Tidak ada maaf buatku, Pak. Bukan maaf, saya tidak benci kamu. Benci agamamu yang selalu mengajar kamu seperti itu. Ya sudah, ajarkanlah saya yang baik itu yang kayak mana. Aku diam. Kalau kamu itu memang manusia, masa saya benci kepada kamu? Cuma agamamu yang ajar kamu seperti itu, akhirnya saya benci agamanya pengajaran kamu itu, yang pengetahuanmu itu saya benci. Ya udah, kalau gitu aku nyimak aja. Silakan dengan yang lain, Pak. Ya. Maaf ini. Pak Lamsen, maaf Bang, coba saya Sedih kali lah keberatan aku ini. digituin. Iya, saya keberatan ini Pak Lamsen ini, Pak Lamsen. Kalau Pak Lamsen bicara begitu, Pak Lamsen sama Bang Juma Gurunda Gurta ini, Pak Lamsen. Ini kan Pak Lamsen ini, Pak Lamsen masih ada nggak? Kan Ya. mungkin Pak Lamsen tidak menyukai atau tidak senang atau ada rasa kebencian. Tadi Pak Lamsen bilang dalam hati Pak Lamsen. Itu kan tidak datangnya tiba-tiba kan Pak Lamsen ya? Ya sebentar dulu Pak Lamsen. Tidak datangnya tiba-tiba dengan Bang Juma begitu-begitu ya kan? Kan itu kan udah dari lama. Nah Pak Lamsen ini kan punya ajaran kasih. Pak Iya, Lamsen udah senior juga. betul. Ya kan? Betul. Kita kan Pak Lamsen bisa memahami. Ya, Itu darah tinggi. betul. Enggak ada betul. dia orang makan nanas pagi-pagi, enggak, dia enggak makan darah tinggi. Tanya Enggak tuh makan tadi darah tinggi dia bilang tadi. Nah, Aduh, makanya ya bentar Bang Baim, bentar. Oke, Gimana Pak Lamsen? ngomonglah terus. Ya enggak, tuh kan Bang Baim. Enggak gimana, kenapa bisa? Tadi Pak Lamsen bilang bukan benci sama orangnya, tapi benci sama agamanya. Berarti kan besar sekali tuh, luas sekali Pak Lamsen. Gimana coba? Maaf ini Pak Lamsen. Takutnya saya salah. Ntar Pak Lamsen benci saya juga kan. Itu saya takut itu nanti. Gimana? Yang saya Lamsen. mengerti agama dia, yang mengajarkan tentang dia, gurunya itu siapa yang mengajarkan dia. Tapi teman-teman Islam lain kan enggak. Saudara saya, paman saya Islam semua, enggak seperti itu. Tadi bilang agamanya, Ya. sekarang Agamanya gurunya. seperti yang dia anutnya tuh. Beda Islamnya dengan Islam yang Satu. beda. Sama Islam paman Sama. saya itu enggak pernah seperti itu sih kelakuannya. Enggak kelakuan yang seperti apa Pak Lamsen? pernah. Ya. Saya sudah rasakan. Saya Ntar kembali ke topik. Nah, Oke, Kembali sekarang ke saya topik. satu. Sebentar. Tadi Pak Lamsen, bukan satu. Tadi Pak Lamsen bilang jangan makan daging. Nah, gigi geraham sama gigi yang itu buat apa kalau bukan buat makan daging, Pak? tanya Tuhan kami lah. Kamu tanya dengan saya. Itu lagi salah. Kembali ke topik. Kan kemarin tuh Ibu Ani agak merasa tersinggung juga Pak Lamsen. Pak Lamsen mengatakan ini nggak benar caranya gitu. Dia kan sesama Kristen juga. Bagaimana tanggapan itu Unitarian Pak Lamsen? Loh kan sudah Pak Handi tahu cara dia tuh dengan cara saya. Saya Alkitab saya itu saya gunakan ayat-ayat lain. Si Ibu Hani kemarin tidak semua ayat-ayat dibaca sama dia. Ayat yang ketemu dengan sesuka dia itu langsung itu dijabarkan sama dia. Kan beda dengan saya. Beda dong, beda. Ya. Tapi dia juga merasa apa ya? Merasa benar gitu loh Pak Lamsen. Iya. Kan begini Pak Handi. Alkitab saya ini tidak banyak ajarannya, tidak banyak. Dia hanya memberitahukan bahwa manusia itu terjatuh. Yang bisa menolong yang jatuh itu hanya Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang menolong manusia kembali. Itu cerita Alkitab kami gampang sebetulnya. Tidak bisa yang lain, ciptaan manapun tidak bisa. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia untuk dapat menolong manusia, menyelamatkan manusia dari akibat dosa itu, kematian akibat dosa itu. Dan Tuhan yang bisa memperbaiki kerusakan dunia ini akibat dosa itu. Tidak ada yang bisa memperbaiki, hanya Tuhan. Itu inti ajaran Alkitab itu. Tapi dia tidak mengerti. Oh Tuhan ciptakan manusia supaya ada yang Alkitab Kan tidak seperti itu ajaran. Begini Pak Lamsen, enggak perlu kan Tuhan repot-repot jadi manusia ngurusin dunia. Loh, Alkitab ini kan membuktikan kasih Tuhan kepada manusia. Oh, Jadi kalau orang lain disuruh, nggak dekat rasanya. Coba kalau saya paham dia ya. kepada anak saya tidak akan percayakan kepada orang lain mengurus anak saya. Saya harus mengurus anak saya. Saya cinta anak saya mengasihi anak saya. Saya tidak suruh orang lain, saya ciptakan orang lain pembantu-pembantu untuk mengurus itu tuh. Jadi dia Pak Lamsen, jadi dia Pak Lamsen, jadi dia harus turun menjadi manusia, bergaul sama manusia ya. Itulah Tuhan kami menunjukkan kasih yang sangat dekat, sangat
dekat dengan manusia. Itu makanya dikatakan anaknya. Coba. Karena itulah sebabnya disebut anaknya, padahal bukan anaknya kandung. Supaya cinta atau kasih yang ajaib itu dirasakan oleh manusia. Dan Tuhan sendiri yang langsung datang kepada manusia. Bukan disuruh orang lain, diciptakan alat-alat lain. Tidak. Dia sendiri yang datang. Inilah saya mengasihi kamu. Coba kalau saya datang kepada anak saya suruh orang lain, bantu. Kalau dia turun menjadi manusia, dia juga kan terbatas. Manusia itu kan terbatas. Itulah ajaran Alkitab kami, Pak Handi. Oh iya. Itulah buktinya. Bener-bener Itulah Pak Tuhan Handi. kami membuktikan kasihnya kepada manusia. Bener-bener Kalau suruh orang beranak lain Tuhan kan ini. sudah agak jauh, nggak ketemu dengan Tuhannya, agak jauh lah. Kalau anak saya dengan saya tidak ketemu dengan saya, anak saya dalam kesulitan, saya tidak tolong, orang lain saya suruh menolongnya, kan nggak dekat hati saya dengan dia lagi. Hatinya pun tidak dekat dengan saya. Tuhan Waktu dia begini Pak Lamsan, waktu dia turun menjadi manusia, pas dia naik kembali dia menjadi Tuhan lagi ya Pak Lamsan. nggak tahu itu, bukan dia yang datang ke dunia ini, bukan itu ajarannya. Yang dimaksud untuk di sini ajaran Alkitab adalah saya sangat mengasihi kamu, saya mencintai kamu. Entah dia jadi kembali jadi Tuhan, jadi apakah Alkitab itu bukan ke situ ajarannya. Alkitab menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu kepada manusia. Itu maha kasihnya. Ya persoalannya Pak. Menjadi Tuhan tidak Tuhan tidak ajarkan Alkitab itu. Itu pertanyaan dari hatimu sendiri. Dikarang-karang membuat seperti itu supaya yang menjadi masalah Pak Lamsan adalah waktu dia turun menjadi manusia itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, Pak Handi. Iya paham. Hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Iya paham. Tapi persoalannya waktu dia turun menjadi manusia itu dia dipermalukan gitu loh Pak Lamsan. Kasihan kan? Itulah sebabnya, itulah bukti kasihnya. Walaupun contoh ya, contoh turunlah misalnya, jatuhlah misalnya domba ke jurang. Ini kan perempuan Yesus kan banyak, perempuan Yesus banyak. Jatuhlah domba ke jurang, ya. Saya itu gara-gara domba itu sampai saya luka-luka kena duri, kena apa? Iya. Tuhan pun begitu. Datang ke dunia ini sampai dia dihina orang, sampai dia difitnah orang, sampai diejek orang. Karena saya. Diejek-ejek ya. Bukti kasihnya. Itulah bukti kasihnya kepada kami. Dia korban. Makanya, oh Tuhan terima kasih kamu sempat berkorban begitu. Sampai kamu mati, sampai dihina orang. Langsung dia itu berkorban atas maunya sendiri atau ada perintah? Untuk membuktikan kasihnya. Oh gitu. Iya. Jadi dibalik. Ya kan berkuasa. Kenapa nggak dimaafkan aja sejak di Gan Eden, Pak? Bisa saja Tuhan kami itu menyelamatkan Adam dan manusia itu tanpa apa? Tanpa ada pengorbanan. Saat di Eden. Melanggar ketetapannya. Kan ada ketetapan dia. Ya maksudnya itu Pak Lamsan kenapa enggak dimaafkan aja dari atas Gang Eden apa? Karena dia tidak mau melanggar ketetapannya. Ketetapannya adalah ketetapan yang tetap. Bukan jadi udah ditetapkan manusia. Harus turun menjadi manusia ya. Ketetapannya adalah manusia berdosa harus mati. Padahal manusia Tuhan sudah ditetapkan manusia untuk berdosa, Pak ya. Cuma jangan kamu masuk. Oh iya sorry. Maaf. Lanjut Bang Andi, lanjut. Jadi udah ditetapkan turun ke bumi, ke dunia ini untuk menebus dosa. Tapi dia juga ada, Yesus punya dosa enggak Pak Lamsan? Ya enggak lah. Dan dia gimana sih? Dia kan tercatat di Al-Quran pun tidak ada menebus Isamu itu tidak pernah berdosa. Coba lihat Isam itu kan. Jadi di Alkitab manusia yang tidak berdosa lah bisa menolong manusia. Jadi saya bagaimana nih menghalang-halangi atau saya nggak usah lagi tadi sorry saya pikir kemarin Handi panggil saya ke sini saya cerita dengan baik. Kalau begini caranya untuk menghina, mengejek, saya keluar Handi. Oke, saya keluar dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Saya hormati kamu Handi. Kalau begini caranya saya keluar. Untuk apa saya di sini? Enggak Pak Lamsan, saya ada kok. Jadi gini Pak, kita kembali ke topik. Iya. Ya bahwa memang Yesus ada di muka bumi. Itulah ajaran kasihnya ya Pak Lamsan ya. Ini Pak Handi ya. Handi dengar saya pertama sekali. Siap. Tuhan itu kan menunjukkan bahwa pikiran manusia tidak benar. Membuktikan, ya kan? Pikiranmu, pilihanmu salah. Itu maksudnya Tuhan sebetulnya. Diciptakannya Adam itu diberikan yang terbaik kepada dia. Apa dia yang terbaik? Diberikan kuasa untuk menguasai bumi dan menguasai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kan kuasa itu. Tapi Tuhan mengadakan untuk membuktikan kamu itu tidak penguasa penuh. Ada batasnya. Lalu dibuat batasnya itu dengan cara apa? Kamu tidak boleh makan ini.
makan buah pohon yang terlarang ini, kami larang ini kamu. Itu bukan punyamu, bukan milikmu itu. Jangan makan. Ini Tuhan berikan kepada Adam menjadi suatu ketetapan. Kalau kau makan itu, kamu harus mati. Tapi kalau saya perhatikan Pak Lamsen ya, apakah ini Yesus memang rela untuk dihinakan, berdarah-darah di Iya, dengarlah gitu? dulu Pak Andi, jangan dulu sampai ke sana. Nanti akan sampai ke sana nanti. Jangan. Oh iya silakan Awal Pak. dulu, dari awal supaya kamu paham kenapa Yesus mau rela sampai berdarah-darah. Silakan Pak, silakan. Sampai diludahin orang kan. Iya. Pertanyaan itu terjawab nanti kalau sudah tahu awal ceritanya itu kenapa sampai begitu dia, ya kan? Iya. Jadi Tuhan kami ini perlu bukti, bukan hanya omong tok, ya. Dia mengasihi manusia itu dibuktikan dengan cara itu. Tuhan kami membuktikan bahwa pemikiranmu tidak sama dengan pemikiran saya. Pemikiranmu tidak baik, pemikiran saya yang paling baik. Begitu maksud Tuhan kepada manusia. Supaya saya jangan mengandalkan pikiran saya. Jangan gunakan pikiranmu. Saya yang tahu daripada kamu. Makanya Tuhan tunjukkan. Oke lah, kamu pilih. Gunakan pikiranmu. Si Adam dan Hawa menggunakan pikirannya. Percaya kepada si setan. Lalu dimakanlah itu, buah itu. Akhirnya jatuh ke dosa. Tuhan melihat itu kan, dan Tuhan biarkan itu supaya manusia itu merasakan akibat dosa itu, supaya manusia melihat betapa buruknya dosa itu. Tuhan tidak langsung ampuni, tidak, dan Tuhan punya ketetapan, dan Tuhan pun tidak mau dan Tuhan pun tidak mau melanggar ketetapannya. Lalu apa caranya? Harus ada pengganti, dan Tuhan yang menyelamatkan manusia dari kesalahan manusia itu. Jadi karena kesalahan manusia itu, Tuhan yang turun datang membuktikan cintanya, kasihnya kepada manusia. Walaupun manusia itu salah, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel selalu melanggar aturan Tuhan. Tapi Tuhan datang mengasihi dia. Umat-umatnya dikasihi dia. Di luar umatnya, disuruh bunuh, disuruh apa segala macam. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sudah mengasihi umatnya. Itulah makanya Tuhan yang datang menyelamatkan manusia dari dunia ini, dan dia yang mampu, yang lain tidak mampu. Sampai dia rela untuk membuktikan kasihnya yang besar itu, sampai dia rela yang penciptanya sendiri meludahi dia, penciptanya sendiri menombak dia, penciptanya sendiri yang menghina dia. Dia disalibkan, salib adalah lambang kehinaan. Itu karena untuk menunjukkan kasihnya dan untuk memperlihatkan betapa buruknya dosa itu. Makanya dosa sedikit pun tidak masuk surga. Jadi itulah pengajaran Alkitab, inti ajaran Alkitab kami. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, misalnya tadi yang Pak Lamsen ceritakan tuh ada pelaku ya, ada yang meludahi dia, ada yang mengolok-olok dia, ada yang mengikat dia, ada yang mengeksekusi dia, ada yang nombak, ada yang cambuk berdarah-darah begitu. Ya pelaku-pelaku ini kan nggak satu orang Pak Lamsen, ini banyak orang. Banyak. Ya menurut Alkitab itu pelaku-pelaku ini itu masuk surga apa masuk neraka Pak Lamsen? Lah semua manusia kan dikasihi Tuhan. Dan Ya. saya tidak menentukan itu. Tapi Alkitab saya berkata ya, akui dosa-dosamu dan bertobatlah. Kalau dia bertobat dan mengakui dosa-dosanya, dia masuk surga. Saya tidak tahu apakah orang itu mengakui dosa-dosanya, apakah dia bertobat, saya tidak tahu. Zaman dulu kala tidak catat Alkitab. Kalau mereka bertobat dan mengakui dosa-dosanya, masuk surga karena darah Tuhan sudah tertumpah, darah Yesus sudah tertumpah, sudah bisa seperti itu, tidak ada lagi pelanggaran. Ya kan? Apa waktu itu Pak Lamsen nggak ada orang yang mau membela dia ya Pak Lamsen? Loh, Yesus kan sudah berkata, Nah, waktunya sudah dekat. Kan makanya baca dengan teliti Alkitab kami itu. iya, Dia iya. sering kan ditangkap karena waktunya belum tiba, dia Iya. selalu selamat dari penangkapan. Tapi kalau Yesus mengatakan, wah ini sudah dekat waktunya, saya akan ditangkap, diadili, lalu saya akan dihukum mati, hari ketiga saya akan bangkit. Selalu dikatakan kepada murid-murid seperti itu. Tapi muridnya bingung, nggak ngerti. Nah, jadi dia sebetulnya tahu akan mati. Tapi sebagai kemanusiaan, ketakutan juga, ya. Sebagai kan ada sifat dia tuh, ada sifat dia, sifat kemanusiaan itu ada sama dia, 100% ada. Ada rasa takut. Tapi tetap dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Maka dia mengatakan, saya akan lakukan pekerjaan Bapa di surga, kan? Jadi dia tahu akan terjadi sama dia. Makanya jauh-jauh hari sudah dikatakan kepada muridnya, saya akan diadili dan dihukum mati. Hari ketiga saya bangkit. Begitu kata dia, kata Yesus. Jadi dia tahu. Kalau boleh berandai-andai
Pak Lamsen ya kalau boleh ya, kalau nggak apa-apa. Sekiranya Pak Lamsen ada di waktu itu melihat langsung kejadian, kira-kira Pak Lamsen melakukan apa? Ketakutan saya. Nggak mungkin saya bisa bela itu. Contoh, Petrus saja, Iya. Petrus matanya sendiri melihat Yesus ditangkap, dilihat pikul salib, ikut-ikut, dia berdusta berbohong 3 kali. Itu sudah dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Petrus, sebelum 3 kali ayam berkokok, kamu sudah akan membohongi saya, sudah meniadakan saya, sudah mendustakan saya, dia tidak percaya kepada orang lain. Itu bukan Tuhan saya, bukan saya kenal gitu kan gitu. Jadi 3 kali Petrus saja ada murid-muridnya sudah bersama-sama dengan Yesus selama ini. Takut, orang itu lari. Takut dekat. Ada orang bilang sama si Petrus, "Oh, ini muridnya ini." Apa kata Petrus? Enggak, saya bukan muridnya. 3 kali. Berkokol ayam 3 kali. Lalu dia menangis. "Ya Tuhanku, saya sudah berdosa Tuhan." Tapi dia takut. Jadi saya pun kalau di situ, pasti saya takut. Tidak bisa berani bela. Terima kasih. Artinya di sini bahwa memang Yesus agak keberaniannya mumpuni ya, sangat berani begitu ya Pak Lamsen. Persoalannya ini murid-murid kok pada melarikan diri, nggak ada yang nolongin gurunya gitu. Makanya Ya. murid-muridnya ini kan tidak kenal sebetulnya siapa Yesus. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati dan bangkit. Kan sudah selalu dikatakan seperti itu. Nah setelah bangkit pun ya, bayangkan si Filipus sudah bangkit, dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Teman-temannya mengatakan sudah bangkit Yesus dari kubur. Tidak percaya siapa si Thomas juga, si Thomas juga nggak percaya. Tapi kalau saya ada di situ Pak Lamsen, mohon maaf ya, saya ada di situ, saya akan membela mati-matian guru saya itu. Iya, itu kan karena si Handi kan sudah sangat sayang kepada Yesus kan nggak apa-apa. Tapi sayang kamu belum lahir saat itu, apa boleh buat lah ya? Ya, apa boleh buat. Kalau saya memang saya takut lah, kan orang itu sangat mencekam. Tapi kalau Handi kan nggak takut pada keadaan kondisi yang sangat mencekam. Enggak, kalau saya nggak takut. Karena apa? Iya. Ini kan guru kita ini. Iya. Dia yang selama ini kita ikuti gitu loh. Itulah disalahkan, akan disalahkan murid-muridnya ini. Kenapa begitu lama kamu bersama-sama dengan saya, kamu tidak kenal siapa saya? Kan begitu. Nah ini Kalau murid saya lain lagi Bung Hendy. Iya sebentar. Kalau menurut saya ini murid ini pengecut kalau menurut saya. Kenapa dia nggak bantu gurunya? Si Petrus itu. Iya si Petrus. Si Petrus itu. Ya silakan Mas Saya lain lagi Bang Hendy. Semangatnya tinggi. Waduh. Saya kalau lain lagi Pak Lamsen. Pak Lamsen. Kalau saya waktu itu lahir di situ kan, saya kenapa harus takut? Pertama dia guru saya, kedua dia Tuhan. Iya, salahnya kamu belum lahir saat itu, ya nggak apa-apa lah. Kenapa harus takut? Logikanya gitu, sama Tuhan aja. Tuhan di sana nggak pakai logika lagi, memang kondisinya seperti itu, sangat mencekam kan, sangat mencekam. Kalau mencekam itu berarti ada persepsi lain tuh. Iya. Kita sama Tuhan, kok takut gitu? Sama kita gini aja, kalau orang rame ini, ada orang mencekam gitu. Kita dekat sama TNI misalnya kan, pangkatnya tinggi, bawa senjata, kita nggak takut lah jadinya. Marah kepada murid-muridnya. Ini sama Tuhan loh. Iya, makanya Yesus marah kepada murid-muridnya. Kenapa kamu tidak kenal dengan saya? Begitu. Saya sudah selalu ngomong, nggak percaya terus. Barulah setelah selesai peristiwa itu, muridnya berarti sebentar lagi mau ke surga, baru Yesus perkenalkan kembali dirinya kepada murid-muridnya. Baru orang itu tahu, oh rupanya Yesus itu bukanlah manusia biasa. Dia kembali ke lagi. Terima kasih. Oke. Logika kalau kita sama Tuhan kok kita malah takut sama manusia. Aku mau tanya ke Bang Handi. Boleh Bang Handi? Tanya ke Bang Handi ya. Bang Handi aku boleh tanya Bang. Silakan. Bang Handi. Ya. Apa upah bagi mereka yang menyalib Yesus Bang Handi? Surga atau neraka? Kalau menurut normalnya sih dia kan membunuh. Dia mengikat, dia berbuat kejahatan ya neraka lah. Loh, tapi kan dia berjasa Bang. Miliaran orang masuk surga terselamatkan karena jasa mereka. Masa nggak diupah kebaikan dia? Itu kan upahnya kan luar biasa itu Bang. Ya menurut tadi kisahnya Pak Lamsen, kalau dia bertobat ya surga, kalau nggak bertobat ya neraka. Bukankah penyaliban itu adalah satu yang sudah diatur, skenario Tuhan, karena dia sendiri yang datang mau mati di atas tiang salib? Nah,
Nah di sinilah si malakama buat teman-teman ya, bahwa Yesus memang harus mati di tiang salib. Kalau nggak ada Yesus kan nggak ada Kristen, nggak ada penebusan dosa. Ya pelakunya sebenarnya jadi pahlawan, tapi di balik cara melakukannya itu adalah kejahatan. Jadi si malakama maju kena mundur kena. Jadi tergantung kepada siapa yang mau mengartikan ini gitu loh. Jadi kesimpulannya mereka masuk neraka gitu. Kalau menurut saya yang normal nih, ya masuk neraka, orang penjahat kok membunuh orang. Terus yang di sebelah kita ini masuk surga karena itu. Ya kalau dibalik dari semua itu, Kristen sekarang masuk surga karena itu. Enak kali. Ya itulah hidupnya Kristen, kan enak memang dia mengorbankan Nah, orang. kalau misalnya orang ini tidak nyalip Yesus, ya pasti harus nyalip karena memang dibuatkan. kalau pasti berarti Tuhan yang sudah tentukan dong. Ya memang sudah ditentukan dari sana Yesus mati di tiang salib. Berarti Tuhan menentukan orang-orang ini masuk neraka. Oke Pak Andi, bahas sendiri lah ya, jangan pakai Alkitab ya, pakai otak sendiri lah ya. Iya sama beranalogi aja Pak Lamsan. Ini Bang Handi ini Ya itu, kita dengarkan. kalau Pak Handi sudah menganggap tahu ya silakan. Kalau Saya saya dengar dari Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Saya hanya beranalogi. Kalau ditanya kepala mana aja. Ajaran Alkitab saya. Saya hanya beranalogi. Sebentar Pak Lamsan. Bahas sendiri lah ya. Ya saya hanya beranalogi dulu. Nanti kalau misalnya saya ada salah, nanti Pak Lamsan luruskan sesuai Saya kan Bible. nggak bisa analogi ke masalah ketuhanan saya, nggak bisa analogi. Tidak Coba mampu analogi. ditanyain Bang Handi ke Bapak itu Terima kasih. narasumbernya. Silakan. Ya, jadi gini Pak Lamsan, saya pengen tanya ke Pak Lamsan. Sebenarnya ini Yesus mati itu sudah dinubuatkan, direncanakan, begitu ya Pak Lamsan? Sudah, saat Adam juga sudah mengatakan. Sudah ada di Keluaran berapa? Kejadian 3:15 kalau nggak salah. Kejadian 13 itu. Sudah dibuatkan mulai dari situ. Tapi masih samar-samar. Dari pembunuhan binatang setiap pagi dan sore itu merupakan benang merah. Harus ada manusia mati yang tidak berdosa. Itu cobalah, apa nggak gila orang Israel itu? Pagi sore beribu-ribu binatang itu harus bertumpah darahnya. Binatang berapa harganya satu? Taruhlah sekarang 2 juta satu domba. Kalau sudah 5 pagi atau 10 pagi 10 sore 20, berapa juta berapa? Inilah beratnya dosa itu, Pandi ya. Itulah beratnya dosa itu. Sampai darah manusia jadinya lebih mahal lagi, kan lebih mahal lagi darah manusia daripada darah domba. Jadi itu memang sudah dibuatkan. Itu jalan ceritanya, ya, sampai Yesus tersalib. Dan itulah ajaran Alkitab kami. Mau diapakan? Kalau kita salahkan ya silahkan. Kalau nggak percaya kepada jalan cerita bangsa Israel seperti itu ya silahkan. Kenapa bangsa Israel setiap pagi dan sore dulu itu memotong domba? Itu harga berapa itu? Ya, itu dipraktekkan itu. Tidak pernah itu tidak terjadi. Terus tiap hari pagi dan sore. Baru sekarang setelah Yesus mati tersalib itu berhenti. Nah itu Pak Handi ya. Ya. Berarti surga bagi tentara Romawi ya. Kalau menurut aturan Tuhan sih. Inilah kok jadi contoh pikiran si Juma ini kok jadi surga tentara Romawi. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengatakan memang anak manusia harus mati terbunuh oleh orang-orang berdosa. Tapi orang-orang berdosa itu kalau bertobat pun ya kan selamat. Kan ada hukum di situ 10. Jangan membunuh. Kan sudah jelas itu mulai dari zaman Israel ini yang dipikul-pikul di dalam Taurat itu, dipikul-pikul itu kemana-mana dibawa terus. Itulah hukum dan dasar keimanan orang Yahudi sebetulnya. Tapi masih di dalam peti. Di luar peti itu Tauratnya Musa. Di dalam peti Tauratnya Tuhan. Catatannya situ jangan membunuh. Jadi orang-orang Roma itu membunuh Yesus. Mati di aturannya. Tapi kenapa harus mati? Kalau dia tidak bertobat, kan darahnya sudah datang untuk menghapus dosa. Kalau dia mengakui dosanya dan bertobat, ya selamat. Itu kata Alkitab. Tapi tidak dicatat di Alkitab bahwa mereka itu bertobat atau tidak. Makanya saya tidak bisa jawab itu. Jadi Alkitab tidak melihat jasa. Tidak ada alasan apapun membunuh. Selamat. Tidak ada. Misalnya saya mau menyelamatkan manusia. Saya harus bunuh Yesus supaya saya masuk surga. Bukan seperti itu ajaran Alkitab. Tidak. Yang masuk surga adalah orang yang tidak berdosa. Bertobat. Iya, bukan. Tidak berdosa. Juma, kau jawab ini Juma, mengapa Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa Juma? Segar lagi santai, lagi segar cabut lah. Jangan besar naftar Juma.
Mengapa Bisa lagi orang Juma Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Oh, itu sudah dinubuatkan itu, Dek. Ulangan 32 Udah Al-Quran kau ditolak, mau Aku dihancurkan lagi akan Oke masjidnya. Pak, ini sudah selesai kan? Sudah Kibarlah terjawab bendera pertanyaannya? putih udah. Belum, Pak. Belum. Pak, ini ada Ini pengacau nih. Sudah dialihkan ke Jangan Al-Aqsa dulu. ini. Ntar dulu Pak Lamsan, ntar ada Jangan pengacau. dulu, Pak Lamsen. Ini kan sudah Sabar, dialihkan ke Al-Aqsa. sabar. Ntar dulu. Jangan dulu biar kuskak Juma dulu. Oh, Jangan itu, dulu ya. itu sudah ada dinubuatkan di Ulangan Al-Quran kau 32 udah nomor ditolak sama 21. Israel. Kemudian mau dihancurkan lagi masjid kau ini. Oh, itu sudah dinubuatkan di Ulangan 32:21. Lah, Cuma kenapa jangan pakai ulangan kitab saya. kau? itu Kenapa tidak kau benar. mencarinya di ulangan di Alkitab? Iya, itu sudah Pembenaran dinubuatkan kitab kau. itu. Sudah dinubuatkan Juma, bahwa bangsa Israel Kitab kami itu akan tidak marah dan benar, cemburu Juma. kepada Bani Ismail gitu. Juma, kenapa kau cari pembenaran di Alkitab? Padahal kau menyalahkan Alkitab itu Iya. tidak benar. Alkitab kami salah Jangan itu tidak benar standar ganda beritanya kau itu. di situ, Juma. Nah, tuh pintar kalian. Nah, kan Al-Quran sudah menerangkan ya ahli kitab lima talbisun al-haqqa bil bantil wa taqtumul Pakai haqqa wa Al-Quranmu antum tidak apa-apa. ta'lamun. Jangan pakai Alkitab kami. Ya itu Iya, Al-Quran, Juma. Pak. Jangan cari Wahai ahli pembenaran di kitab, Alkitab. Maksudku, mengapa engkau mencampur adukan kebenaran dan kesesatan? Engkau menyembunyikan kebenaran sementara engkau mengetahui gitu loh. Jadi dicampur adukan itu. Kenapa Nggak, bisa dicampur adukan itu? Karena bangsa Israel itu bangsa tegar tengku, Pak Lamsen. Kenapa tidak Allah antisipasi dulu supaya jangan dicampur adukan? Tidak, Iya, Pak cuma Lamsen. gitu Tadi maksudku. Pak Lamsen sudah Kenapa tidak bilang. diantisipasi? Pak Kenapa Lamsen tidak sudah diantisipasi? Apa Tuhan bilang tidak tahu Juma, kalau bahwa Juma, Bani sekarang Israel sekarang itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Itulah Jadi makanya kesalahan Tuhan- apapun yang mereka salah Tuhan itu di situ. lakukan, Tidak Tuhan diantisipasi tetap dulu. kemudian memberikan ruang untuk mereka bertaubat, Pak. Ya, Kalau Bani Israel itu orang baik-baik, Pak, Yesus akan diterima ketika dia datang, buktinya ditolak kan? Juma, berarti kau ini bingung aku, Juma. Kenapa? Bingungnya gini, kenapa kau itu bilang Bani Israel? Hmm. Kau juga kadang-kadang mengkritisi kitab orang Israel itu. Iya. Gimana sih kau tuh? Lucunya Kau Yang nggak saya sadar kri- omongan yang kau, saya Juma. kritisin itu Jangan kau kitabnya standar ganda Kristen. gimana? Iya. Skakmat kau di situ. Bukan. apa tidak cukup? Tuhan. Ternyata Bukan. Gerunda Juma kalian Yang ini saya nggak ada ilmu. kritisin itu, Yang standar yang ganda saya ini. dengar, yang saya kritikin itu kitabmu. Al-Qurannya tidak lengkap, Iya. tidak sempurna Al-Qurannya. Gitu. Artinya Al-Quranmu itu tidak bisa berdiri sendiri kalau Tidak bisa, Loh, tidak bisa. kok Tidak bisa? sempurna. Kan tadi sudah saya sudah sebutkan tadi. Udah selesai kau di situ. Skakmat Kok selesai? kau. Kibarlah Kok kau bendera selesai? putih sudah. Enggak dong. Ya iya. Dengarkan kalian berdua. Yesus ketika Ya, sekarang datang dia- kepada Bani Israel, Matius Udah. 8 nomor 4, Yesus memerintahkan Kenapa menggunakan murid-muridnya Itu salah. berkorban dengan menggunakan Itu kamu tidak hewan. percaya Yesus tidak ada. Yesus itu fiktif bagi kamu. Yesus itu Juma, nabi kami, Pak. Juma, Yesus itu bagi kamu kan fiktif, tidak ada ceritanya Yesus Kenapa itu menggunakan nabi saya? kami yang Gila, datang gila, kepada gila. Bani Iya, Israel. kenapa kau cari pembenaran itu lagi, Gila, Juma? gila. Gila kau itu. Kalau memang Al-Quran kau benar, nggak usah kau cari pembenaran di kitab orang. Nggak ada pembenaran. Kamu Iya, kan nggak ada tanya pembenaran. Itu tadi. Yesus. Kamu kan tanya tadi Selesai kau. kenapa? Kau. Orang Yesus fiktif kok ceritanya nggak benar adanya Yesus. Kok Oh, kamu kalau bilang yang tidak cerita percaya? fiktif itu Juma, ketika dia Juma. dianggap Makanya Tuhan kamu itu gila, fiktif. gila, kamu gila. Tapi Stres kalau kau misi itu, Juma. kenabiannya itu tidak fiktif karena dia Nah, datang sekarang kepada gini, Bani Juma. Israel mengajarkan Nggak malu kamu, tauhid nggak malu. gitu Nggak loh, malu. Pak. Quran tidak bisa Cuma. menjelaskan semua. Quran itu Quran Al-Quran sudah menjelaskan itu semua. Saking sempurnanya Al-Quran, saking sempurnanya Al-Quran, kitab Anda mengambil Memang sudah kata-kata gila dari ini. Al-Quran. Kitab Anda sampulnya aja pakai nama Al-Quran, Pak, Alkitab. Juma. Ketawa saya lihat kamu Juma. Ketawa kamu lihat kamu Juma. Iya, saking keteternya kitab Anda itu Juma. harus ngambil
nama lain Memang Al-Quran, sudah- yaitu memang sudah gila Alkitab ya. gitu loh. Ada tafsir Al-Quran yang ngambil ayat kejadian Yohanes. Di mana Kau nggak baca itu? itu? Coba Makanya Coba janganlah tunjukkan. sok-sok begitu cuma, jangan sok kamu cuma. Ada. Coba tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang ambil dari Bible. Ada tafsirnya. Ya, ada yang mana? Tafsirnya itu sering Makanya malu lah dibahas. sedikit cuma. Yang Kamu mana? Yang Kamu nuduh itu besar harus begitu. membuktikan Standar dong. ganda. Apakah kalian itu Peter tidak gini punya cuma. malu? Nggak kau yang punya harusnya malu malu. kalian itu? Hah? Kau Merasa yang harus lebih sebentar dulu, dulu. tapi sampul Satu-satu kitab kita dulu kalian ngomong. menggunakan kata Kami tidak pernah Alkitab. Nggak gunakan malu gitu. Al-Quranmu. Kami tidak pernah gunakan Al-Quranmu. Ya, karena yang saya temani berdialog adalah orang-orang yang tidak berfungsi akalnya. Makanya Sementara kamu Al-Quran tidak hanya berfungsi, untuk yang tidak berakal. benar. Kamu gunakan Kau yang lagi. tidak berfungsi Kamu cuma. makan mentah musim. Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Dialog sama kalian ngapain pakai Al-Quran lo? Akal nggak dipakai. Oke. Gimana tuh Pak? Pak Handi, ini kan sudah ribut Pak Handi. Jangan Saya cari pembenaran. out dari- Cuman Kau bisa kali nyerang ini. orang. Giliran Skakmat sedikit aja kau, disentil ternyata cuma nangis. skakmat. Pak Handi. Juma. Disentil Saya dikit tidak mau Sisi lain nangis. kau Kalau mau hujat bisa, maki-maki kitabnya orang bisa, disentil dikit nangis. Kamu yang Gimana? mengangkat kitab kami. Itu salah. Sadar nggak kau wahai orang Gunakan lagi, kamu tuaku, gunakan lagi. Pak Lamsen, Aduh. kitabmu itu kau sebut Alkitab Kau itu juga sudah memuja. penipuan, Pak. Makanya penipuan. Kenapa kamu gunakan? Iya Kenapa jangan penipuan gitu. kamu gunakan? Harusnya Bapak yang sadar kenapa kitabku disebut sudah dengan gila. sebutan Alkitab. Iya, makanya Harusnya jangan Bapak gunakan yang punya itu. malu Jangan gitu malu lah kamu. loh. Kok jadi Sudah salahin dikatakan. kita, Nggak Pak? benar. Oke lah ya. Allah, kibarlah bendera putih. Kalau udah kayak begitu nangis, Masuk pasti ribut. lari. Terima kasih. Bisanya cuma mau mendoktrin, dia aja mau didengar. Kalau Saya tidak tipu-tipu masuk bisa. bicaraanmu. Al-Quran Sekarang- Alkitab itu bahasa Mending kau Yahudi. kirim Belajar bersama Mending dengan Alkitab Bapak. bahasa Yahudi, nenekmu kiper. Enak aja kau ngomong. Bahasa Allah Yahudi. itu Jadi, Allah itu Iya. bahasa ini bahasa bertobatlah Yahuda. juga. Sadarlah kau. Cuma Saya ini kau itu justru kan sadar, bilang Nabi Pak. Yesaya itu nabi kalian. Di mana Dengar dulu. pula kami Nabi mengatakan Nabi Yesaya nabi kami. Inilah penipu-penipu Iya, ini. Pernah kau ngomong gitu, debat gitu, mengklaim kayak gitu. Di mana Cek itu YouTube ya? kau itu. Sudah lupa. Ampun. Sisi lain kau kutip, kau cari juga di kitab Yesaya Lah kesalahan itu untuk menyadarkan kalian bahwa iman kalian itu bertentangan dengan kitab kalian. Permalukan Gimana kau di sih? sini. Kalian Cobalah putar ulang ketik- video kau itu. Ketika kalian itu mengklaim Gak usah kau sesuatu, cari pembelaan di situ Juma. Kau ini standar ganda orangnya. Serius udahlah. itu. Kau cek contoh. Sadar gila. Biar kau tahu, biar kau dengar ini maksudku. Ustaz Kainama bilang Yesus menikah. Tahu-tahu Ya nggak memang ada dia video. menikah. Memang dia menikah. Kenapa Ya, rupanya? Ya, Emang lu dulu, siapa? dulu, Emang lu bapaknya lu larang-larang orang nikah? Kalau dia Iya, tidak iya, nikah, iya. Makanya kalau gini. pertanyaan saya, kalau dia tidak nikah, gimana dia lampiaskan syahwatnya? Ayo. Diam dulu kau, diam Dia dulu. mimpi Aku basah ngomong, gitu diam atau dulu. nani? Itulah jurus Nggak enak, kau. kan? Belum selesai. Adalah aku lebih ngomong. baik Isa Yesus itu menikah daripada dia onani atau mimpi basah. Kurang ajar Kan mulutnya gitu. kan. Pak Lamsen, kalian mengatakan Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, wajar nggak dia menikah? Ya oke Makanya lah. kamu tidak ngerti Cuma ajaran ngomong kita. Wajar nggak dia nikah? 100% kau- manusia, wajar kan? Saya debat seperti ini saya tidak mau. Pak Andi, terima kasih. Memang nggak bisa, karena kebenaran itu nggak cocok dengan iblis. Modal ngerocos lah kau Juma. Enggak, giliran ditanya Ya kau secara bilang Yesus logika, menikah kan tahu. ditanya malah Kalau marah. kau nggak ada. Kalau mau tahu, Kenapa Juma, Yesus Juma, mati? kau di situ. Karena dia manusia. Tenang dulu kamu, Katanya. tenang dulu kamu Juma. Kenapa Yesus Juma. tidak tahu apa-apa? Diam dulu Karena kamu. dia 100% Jangan manusia. dulu, Loh, jangan dulu. kalau 100% manusia, boleh nggak dia menikah? Ya Diam dulu kamu, saya boleh. jelaskan. Diam dulu kamu. Kali ini saya jelaskan sama kamu Juma ya. Oke, Diam silakan. ya, teman-teman. Ya. saya jelaskan masalah itu ya. Kenapa Yesus punya kontol? Ya, kenapa? Dia Ya. adalah manusia, benar-benar manusia seperti Nah manusia itu ada. dia. Salah nggak kalau dia Diam menikah? dulu kamu, diam. Saya akan menjelaskan.
Diam dulu, diam dulu kau. Kau itu udah mau banting HP kau itu. Kamu juga itu segar-segar. Kau itu segar-segar. Kamu itu makan babi. Pak Lamsen nggak makan. Gantian lah. Pak Lamsen Ya, gini aja silakan deh. Pak, silakan. Ya. Tadi Yesus punya Jangan apa, Pak? potong. Jangan Yesus potong tadi ya. punya apa? Jangan, diam dulu kamu. Jangan potong ya, Pak Andi. Iya, siap. Silakan Pak Lamsen, silakan. Ya. Kenapa Yesus punya kontol? Ya kan? Wih, Diam dulu kamu. narsis. Diam dulu kamu. Biar dulu. Ya. Jangan ngomong dulu kamu, Andi. Ya oke, diam. Kenapa Yesus punya kontol? Wih, kejam kali, Pak. Ya, diam dulu kamu, diam. Oke, siap. Sabar Pak Lamsen, sabar aja. Apa-apa. Yang halus, Pak. Kenapa dia Diam, punya Pak, diam. kelamin gitu loh, Pak? Yang Kamu halus. Kamu nggak mau diam? Yang halus kenapa? Tidak mau saya diam, lagi diam, kepada kau kamu. itu Tidak mau halus. udah lagi. diskakmat. Supaya jelas. Ya, Oke. Apa kau mau lihat wajah gantengku di sini? Biar Ya. ku on cam. sudah teman-teman sekalian, Ya, supaya silakan. jelas. Kenapa Yesus punya kontol? Berarti Jangan Bapak bilang punya- begitu, Pak. Diam Yang dulu halus kamu. sedikit kenapa? Diam Kelamin dulu gitu. kamu. Ih, Diam Iyalah, dulu nggak apa-apa kamu. lah. Nggak apa-apa lah. kejam kali. Merinding saya, Pak. Ya udah silakan. Makanya Tuhan. kamu jangan menghina kitab kami. Loh, Bapak yang menghina Yesus barusan. Diamlah kamu dulu. Oke. Sudah? Tenang ya. Dah. Ya. Saya ngomong jangan dipotong-potong. Saya kalau dipotong-potong nggak enak. Ya. Jadi kenapa Yesus punya kontol? Aduh, Diam dulu kamu. yang halus Pak dikit. Diam, saya tidak mau halus kepada kamu. Ya nggak apa-apa Oke, lah, oke. nggak apa-apa lah, Bang Baik, Juma, baik. biarin. Silakan. Sudah? Kenapa Yesus punya kontol? Diam kamu ya. Aduh. Diam kamu. Iya, udah. Ya. Artinya dia punya nafsu besar. Wih, Nafsu besar. Ingin bersetubuh. Pasti. wih. Itu membuktikan. Diam dulu kamu. Itu membuktikan bahwa dia itu mempunyai sifat seperti manusia. Sama dengan manusia sifatnya. Nah, Ya. Dengar, diam dulu kamu, jangan diam-diam. Oh, duh, sama. Kenapa harus sama? Supaya dia menjadi contoh membuktikan bahwa dia melakukan 10 perintah Tuhan. iya, Ya kan? iya, Dia iya. kan sebagai teladan, guru. Teladan bagi Iya, saya. Nggak boleh. Ya, teladan bagi saya. Apa teladannya? Walaupun besar nafsunya, karena ada catat di Alkitab, ya Pak, di hukum 10. Jangan berzina. Dia mampu tidak berzina. Kalau saya seperti nafsu yang dimiliki dia, mungkin saya sudah berzina berapa kali. Ya kan? Wih, Ya, itu makanya, itu teladan saya. Biar kamu tahu cuma, ya. jadi dia lampiaskan syahwatnya melalui Diam apa, dulu Pak? kamu. Kamu menghina namanya tuh. Tidak melampiaskan syahwatnya, tapi teladan saya. Tidak Loh, melocot. dia kan makhluk biologis, Diamlah Pak. kamu, diam kamu. Oke. Diam kamu. Saya bilang, jadi teladan bagi saya adalah Yesus. Tidak berzina, tidak bermasturbasi, tidak meloco. Kan tidak ada. Mampu dia. Lapar dia 40 hari 40 tidak makan. Bisa dia melawan setan, dia tidak makan. Jadi inilah contoh yang harus kami teladani. Walaupun dia mempunyai sifat sama dengan manusia, dia mampu. Tapi semua kan dia makan, Tuhan Pak. itu. Berarti dia punya Itulah saripati artinya makanan cuma. di badannya. Diam dulu kamu. Orang kamu nggak terima. Supaya kamu paham, jangan ngomong dulu. Oh iya, Itulah. baik. Sebagai harus seperti itu supaya Iya, bisa jadi teladan. Ya gitu. Kalau tidak ada nafsunya, saya bisa ngomong, kamu tidak ada nafsu sih, maka kamu tidak berzina. Kan bisa. Jadi Coba dipakai dia buat apa kamu itu, Pak? nggak punya nafsu. Terus kan dia makan, Pak. Makan minum kamu. madu, Diam makan kamu. ikan goreng. Diam dulu kamu. Dia membuktikan bahwa dia tuh benar-benar sifat manusia. Makan ikan Ya. goreng, makan berak. Ya, Hmm. sama dengan Artinya sifat kan- manusia. Membuktikan bahwa dia itu sama dengan saya. Kalau Iya. dia tidak sama dengan saya, Secara kita ngomong, biologis kan diam dulu, diam. dia Oh. Kalau tidak sama dengan saya, ya, kalau sama tidak sama dengan saya, ada kelebihannya. Maka saya bisa ngomong, ya kamu sih tidak nafsu, kamu sih Tuhan, ya kamu sih Tuhan, bisa kamu laksanakan 10 perintah Tuhan itu, kan bisa saya ngomong seperti itu. Tapi sekarang saya tidak bisa ngomong. Saya Iya, itu memiliki tapi sifat kan sama dia- manusia. tapi Saya kan bisa dia ngomong. makan, Diam, dia minum. Diam. Kurang ajar juga nih. Jadi Yesus itu contoh, dia bisa melakukan 10 perintah Tuhan tanpa sedikit pun dilanggar. Kamu paham? Itulah makanya dia memiliki sifat sama dengan manusia. Terima kasih. Iya, Pak, tapi kan dia makan, dia minum. Saripati makanannya itu kan Itu diolah di dalam tandanya tubuh. supaya dia manusia, sifat manusia ada sama dia. Iya. Iya. Saripati makanan itu Oke lah. dimakannya Terima kasih sehingga banyak. menjadi Kamu tidak percaya sperma. ada Yesus. Dia punya kantong sperma, Pak. Nah, pertanyaannya Oke, seperti Juma. apa dia lampiaskan spermanya gitu loh, Pak. Juma. Apakah Diam, dia kamu. mimpi?
dia Udah, mimpi Juma, atau seperti diam dulu apa? Karena kan kau. Bapak tadi mengatakan Iya, dia masalah berak, Yesus berarti menikah dia itu. juga pipis, berarti dia juga mengeluarkan sperma. Nah, kayak mana dia lampiaskan spermanya itu? Kamu kan menghina kami, menghina Tuhan kami. Kamu sudah nggak percaya. Yesus itu kamu Astagfirullahaladzim. fikir. Kok jadi saya yang menghina Bapak? Iyalah. Biarin, Bapak tadi mengatakan biarin. Pak Lamsen mengatakan tadi Yesus makan berak. Biarin aku ngomong dulu. Juma, Gimana aku itu, ngomong bentar dulu, biar aku skakmat Juma ini. Juma, kau menghina Yesus. Aku hina apa? Kau bilang Yesus menikah kan? Nah, kau anggap Kok Yesus jadi itu kok menikah? Emang menikah itu hina? enggak, ntar dulu. Kau bilang Loh, segala jadi mamamu Yesus sama itu bapakmu nikah itu hina gitu? Enggak, tar dulu. Jangan kau potong-potong dulu. Oh, Kau anggap kan Yesus suka itu tuh. salah ya? Kau anggap itu Yesus itu salah ya? Siapa yang bilang salah? Lah, kau Nah, dua kali kau enggak. orang nikah Enggak ada ini. yang bilang salah loh. Lah, Yesus Kau nikah itu memang menikah itu Iya, memang tar dulu, tidak bagus. tar dulu. Justru Nabi- perintah Nabi kedua Islam belajar kepada namanya, manusia itu menikah beranak cucu lah. Itu perintah Iya, Tuhan iya. pertama kali ke Adam. Iya, Loh, kok iya. jadi Kau bilang menikah itu kan? jadi perbuatan tidak baik? Gimana sih? Iya. Tapi kau bilang gitu kan, oke, ku pegang. Tapi kenapa Ustadz Kainama videonya ada? Kau tahu, nanti ku kirim videonya. Dia bilang Kenapa? Yesus dan Petrus berzikir. Kenapa cari pembenaran dari Karena tokoh Islam tiga dia. orang itu? Nggak malu Loh, kau. Sekarang Berzikir kau itu apa? Berzikir itu mengingat, Nabi berzikir lagi. itu berdoa, Nah, berzikir itu Kenapa cari memuji. pembenaran di situ cuma? Nggak malu kau. Perintahnya di dalam kitab kalian itu pujilah Tuhanmu, Tuhan langit dan Iya. bumi. Berarti dia Kenapa memuji. cari pembenaran Memuji di itu Alkitab berzikir. orang? Loh, kayak mana ini Ya, anak? terima kasih. Hei Ini sudah Juma, kacau. hei Juma, kenapa cari pembenaran di kitab Pak Ade, orang? Pak Ade. Tokohnya di kitab orang. Biar aku putar ya. Biar kita Pak dengar Lamsen yuk. jangan pergi dulu. Buka share screen dulu. Kurang Buka ajar share kan, screen Pak. dulu. Kalau enggak, Saripati makanan Yesus berupa sperma itu cara keluarnya gimana, Pak? Udah, jangan alih pembicaraan. Buka share screen. Layaknya dia beol, layaknya dia buang air. Ya, Nah. dia ke jamban, kan gitu. Pipis, dia ke jamban, ke toilet. Nah, kalau dia mau keluarkan yang itu kayak mana caranya? Dengan cara apa? Ya normal-normal saja sih Iya sebenarnya. normal, makanya lebih baik dia menikah daripada dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalian yang menistakan beliau, bukan kami. Kitab Anda Markus 14 nomor 3 menjelaskan demikian rupa. Lukas 7 nomor 37 sampai 38. Bagaimana ada prosesi di sana yang dilakukan oleh Maria dengan Yesus. Dia dikasih minyak rambutnya, disekap kakinya, diciumi kepalanya. Itu prosesi nikah ala Yahudi masa tempo doloe. Kalau bukan, berarti Yesus mempertontonkan perbuatan persinahan di depan umum. Disentuh, diminyaki sama wanita yang bukan muhrimnya. Kalian Padahal- yang menghina, nggak bisa gitu. Padahal ya, Bang Juma, tradisi Yahudi itu nggak boleh seperti itu kalau bukan suami istri. Apalagi Yesus disebut rabi. Dia rabi berarti dia syaratnya harus nikah dulu baru jadi rabi, nggak bisa tidak. Nggak bisa. Bang Handi, Syarat. saya pamit di sini udah mau azan. Bang Handi, Ya. terima kasih banyak Bang Handi. Lain kali Bang Handi kalau terima tamu, tolong yang sopan mulutnya, jangan bicara kotor. Ya, Betul, betul. itu nggak sopian. Itu nggak sopian namanya. Iya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf ini udah sholat Jumat di sini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang pada intinya ya anggaplah ini aja lelucon biasa aja. Kepada teman-teman yang ada di like comment di semua menara siar yang berafiliasi dengan CTZ, terima kasih banyak. Ini pelajaran buat kita bahwa hanya Al-Quran yang memuliakan para nabi, sementara orang-orang ini memuji orang yang mereka katakan Tuhan, tetapi sebenarnya perbuatannya itu sangat jauh dari ajarannya. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daerah Indonesia Tengah waktunya memang di sana Jumatan. Untuk Indonesia Barat kurang lebih 1 jam ke depan. Begitu ya teman-teman. Saya review kembali bahwa di dalam Bible itu memang tertera di sana Yesus itu seorang rabi. Syarat seorang rabi untuk tradisi Yahudi itu harus menikah dulu. Sampai sekarang ini, tapi sekarang udah zaman modern, itu ada dispensasi sepertinya. Boleh nggak menikah, yang penting punya ilmu, bisa dikatakan rabi.